Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Olivia Rosanti dari kelas 12 PH2 ingin menganalisa tentang penanggulangan bencana alam di Indonesia. Sebanyak 3.768 bencana terjadi di berbagai daerah Indonesia pada tahun 2020 sampai 2001 terakhir. Hal tersebut berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNBP. Meski total bencana menunjukkan peningkatan sebesar 12% dari tahun sebelumnya, namun korban meninggal dunia mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 89,2%, menjadi 478 orang. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai kondisi ini disebabkan oleh 3 hal, yaitu adanya sifat gotong royong yang tinggi pada masyarakat, kesiapan teknis yang baik, dan terjadi koordinasi yang baik antara BNBP dengan masyarakat setempat. Koordinasi yang baik antara BNBP dan masyarakat menjadi kunci di samping kesiapan teknis dan sifat masyarakat yang gotong royong. Memang, kesiapan dari 3 kunci itu menyebabkan tahun 2020 sampai 2021 terakhir evaluasinya atau jumlah korban menurun meski bencana lebih banyak. Di samping itu, sosialisasi yang dilakukan secara terus-menerus turut meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bencana. Saat ini, sudah semakin banyak lokasi yang menyediakan seperti di pantai, gedung-gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Pemerintah juga perlu mengantisipasi wilayah yang belum pernah terkena bencana alam, sebab tingkat kesadaran dan antisipasi masyarakat di daerah yang belum pernah terjadi sama sekali lebih rentan dibandingkan yang sudah pernah. Trubus juga berpendapat pernah adanya peningkatan jumlah anggaran bencana dan transportasi anggaran. Dia menuturkan sampai saat ini masih banyak terjadi penyimpangan anggaran untuk bencana meski dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tepatnya pada pasal 2 ayat 2 telah dicantumkan pelaku korupsi pada waktu terjadi bencana alam nasional dapat diancam hukuman mati. Selanjutnya, sinkronisasi antara pihak BNBP juga perlu ditingkatkan. Menurut Trubus, selama ini sering terjadi pemberdaan antara pusat dan daerah. Jalur-jalur kebijakannya perlu dipersingkat, tidak perlu terlalu rumit imbuhnya. Yang tidak kalah penting, lanjut Trubus, aspek para bencana juga masih perlu ditingkatkan, terutama untuk menghadapi bencana besar yang tidak terduga seperti gempa, tsunami, dan gunung meletus. Aspek pra bencana harusnya kesiapan dari pemerintah, kebijakan, anggaran, infrastruktur itu harus benar-benar dipersiapkan. Teknologi yang kita belum punya, secanggihnya negara Jepang. Pemerintah perlu menganggarkan untuk itu, pungkasnya. Untuk menghadapi berbagai bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, hingga bencana sosial, diperlukan upaya penanggulangan bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penelitian kebijakan, pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan atau mengurangi ancaman bencana. Lalu, siapa yang berkewajiban melakukan penanggulangan bencana? Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, penanggulangan bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menyelenggarakan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, menjamin
terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkontribusi, dan menyeluruh. Menghargai budaya lokal, lalu membangun partisipasi kemitraan publik serta swasta, mendorong semangat gotong royong, ketidakkawanan, dan kedermagaan, menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Mari guys, kita semua bergotong royong untuk bisa mengurangi bencana alam. Sedikit demi sedikit, kita perlu tahu bahwa kekompakan kita sangat penting untuk itu analisa saya tentang penanggulangan bencana alam di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.